Sayang sekali. Melihat Dubei yang memasuki rumah lelang, niat membunuh di mata langit kolam darah secara bertahap menghilang. Selain amarah dan teguran, ada beberapa titik kelemahan. Anda harus tahu bahwa Dubei, salah satu dari 10 kejahatan sengit, adalah puncak alam surga yang bermartabat. Betapa sulitnya untuk mengejar ketinggalan dengan situasi ini, Sui Qitian tidak bisa lebih jelas lagi. Selain itu, dia bisa bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi Dubei adalah generasi yang ada di mana-mana. Tidak ada peluang besar, balas dendam ada di udara. Teruskan, Qin Yichen dua orang masuk ke rumah lelang yang megah. Adegan barusan sepertinya hanya episode itu saja. Terletak di kota Liutian, rumah lelang benar-benar tempat kaya utama di lembah sungai. Dekorasi mewah saja sudah menakjubkan. Apalagi dasnya tidak seperti tempat lain. Anda harus tahu bahwa meskipun lembah darah Ruhua awalnya mendominasi satu sisi, kamp tersebut hanya bisa seperti suku pondok. Dibandingkan dengan tempat ini, itu benar-benar merajalela. Di mana-mana di sekitar konter, banyak wanita cantik berdiri, dengan antusias memperkenalkan barang-barang di konter. Ada banyak. Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik di tempat untuk dijual. Setelah melihat ini, Sui Qitian menjelaskan, beberapa barang yang dijual di aula ini dibeli oleh sesama kastor kota Liutian, atau dipercayakan kepada kota Liutian oleh pasukan lain untuk membantu menjual, dan ada banyak pedagang yang tergabung dalam kargo. Yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm menjual dirinya sendiri, tetapi itu adalah konter sewaan sementara. Meskipun harus berkontribusi secara langsung, itu tidak memiliki identifikasi kota Tian, yang secara alami menyembunyikan Kati. Qin Yichen meliriknya sambil mengenakan seragam dan menunjukkan konter staf Liutian City, sementara ikan dan naga bercampur sedikit mengangguk. Tanpa identifikasi kota Liutian, yang diadu, dan kota Liutian secara alami tidak akan maju untuk melindungi kepentingan mereka. Saya harus mengatakan bahwa meskipun baskom itu berbahaya dan tandus, pelelangan kali ini sangat megah, dan ada banyak jenis harta karun. Ada juga beberapa teknik kultivasi dan gulungan kekuatan sihir, dan kolam darah melihat ini, mengatakan, teknik kultivasi di aula ini hanya dapat dianggap sebagai barang biasa. Jika Anda mendapatkannya dari berbagai saluran, Anda tidak akan mendapatkannya. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Bagaimana teknik kultivasi yang benar-benar mendominasi bisa dijual dengan mudah? Dan dari sudut pandang Sui Qitian, apakah itu dirinya sendiri atau teknik kultivasi Qin Yichen? Bahkan jika itu bukan menantang surga, itu masih cukup bagus di daerah aliran sungai, jauh dari sebanding. Di antara aula, yang paling mencolok sebenarnya adalah beberapa toko. Alasan mengapa mereka mencolok tentu saja karena keramaian. Qin Yichen melirik kerumunan, hanya untuk memperhatikan bahwa mereka yang dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga listrik kebanyakan adalah ramuan dan beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Sui Qitian rupanya memperhatikan, berkata dengan senyum pahit, di daerah aliran sungai, jika yang paling berharga adalah semua jenis ramuan. Tidak mungkin, lingkungan hidup daerah aliran sungai menentukan mahalnya harga obat mujarab. Cekungan itu sendiri tandus dengan sumber daya, tetapi nilai eliksir lebih mahal daripada dunia luar. Orang-orang ini hanya menghasilkan uang sial. Sui Qitian mengeluh dengan marah, tetapi juga harus mengakui bahwa dunia di baskom memang seperti ini. Sederhananya, itu untuk membeli uang seumur hidup, dan hal yang paling berharga di dunia adalah hidupnya sendiri. Kalau saja aku punya cara untuk mendapatkan ramuan dari dunia luar, alangkah baiknya itu. Karena itu, Sui Qitian tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Tetapi para pengusaha itu tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan saja, dan mereka memiliki kontak yang sulit dijangkau. Bahkan beberapa pengusaha mendapat dukungan dari domain lain. Di sisi lain, meski posisi Sasa belum berhenti, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk ini? Sui Qitian tidak memperhatikan Qin Yichen mendengar ini, tapi dia menyentuh ujung hidungnya dengan jijik. Itu bukan harga dirinya. Ramuan semacam ini bisa dipraktikkan dengan mata tertutup sebelum berganti. Bayangkan pada saat itu, Hanyan membela diri untuk mendapatkan sebotol ramuan, tapi butuh waktu bertahun-tahun. Apa yang disebut adegan menyentuh? Saudara laki-laki yang telah mati bersama demi sebotol pil obat penyembuh, sudah tidak ada lagi. Ekspresi Sui Qitian rendah. Qin Yichen melihat ini, dan menepuk bahunya. Artinya, baiklah, saya berjanji suatu hari nanti, kita bisa mendapatkan ramuan itu, dan kita bisa menghancurkan kelas atas mereka. Sui Qitian tersenyum pahit. Bagaimana dia tidak tahu kenyamanan di antara kata-kata, saya harap begitu. Tapi saya tidak tahu. Qin Yichen mengedipkan matanya. Dia diam-diam berpikir. Begitu dia telah membangun pijakan, dia memiliki kualifikasi untuk membuka Raja Abadi Arktik. Ketika saatnya tiba, selama dia membayar sejumlah harga, dia mungkin tidak bisa menjual eliksir. Lagi pula, kita masih harus meningkatkan kekuatan kita. Tanpa kekuatan, saya khawatir saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjual barang di sini. Ketika dua orang berjalan ke toko, mereka tertarik dengan sebuah diskusi. Penjaga toko, ramuanmu terlalu mahal, bukan?
Saya juga sering mengunjungi toko Anda, dan jangan memberi saya diskon terlalu banyak. Pengusaha itu tersenyum dan menolak. Maaf saudara, cinta itu cinta, tapi harganya harus jelas. Itu saja. Kalau begitu sebaiknya aku menyimpan uangnya untuk membeli ramuan kelas atas dari Heyang Master. Saudaraku, dengarkan saranku. Ramuan guru Heyang memang tidak sebanding denganku. Tapi harganya, aku khawatir itu tidak dapat diambil oleh sumber keuangan lembah badai, kan? Pembangkit tenaga Earth Realm mendengar ini. Tampaknya memalukan, cukup menyakitkan, berkata tanpa daya. Oh, tidak mungkin. Reputasi guru Heyang terlalu kuat. Saya akan pergi dan mencoba keberuntungan. Jika Anda tidak dapat menangkap orang-orang itu tidak terlalu terlambat untuk membelikanmu lagi. Baris, tapi setelah pembangkit tenaga Earth Realm pergi, Qin Yichen sedikit mengerutkan kening. Gu Master, apa itu Heyang Master dan yang lainnya? Dia tahu bahwa Sui Qitian menepuk dahinya dan berkata, saya hampir lupa. Untuk pelelangan ini, guru Heyang pasti akan maju sendiri. Karena itu, dia menjelaskan kepada Qin Yichen, Heyang Master adalah Master Dao Alkimia di luar lembah sungai. Dan dia hanya akan diundang untuk datang ke pelelangan kota Tian. Oh, Master Dao Alkimia? Seberapa kuat? Pada akhirnya, sulit untuk mengubah sifat dan Qi. Ketika dia mendengar tentang karakter alchemy Dao, Qin Yichen tidak bisa tidak tertarik. Sui Qitian menggosok dagunya dan berkata, aku tidak yakin seberapa kuat itu. Tapi dia setidaknya adalah Master Pemurnian Pil Ordo Suci. Ramuan dari lembah sungai langka, dan bahkan Master Pemurnian Pil tidak mau datang. Jadi pengetahuan dari Master Pemurnian Pil juga sangat kecil. Tetapi ketika mendengar Master Pil Perintah Suci, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk menatap. Di bintang-bintang. Master Pil Orde Suci, menarik. Ngomong-ngomong, Qin Yichen memikirkannya lagi, dan berkata, kemudian Master Lembah tahu, apa status Master Pil Order Suci di semua lapisan masyarakat? Status. Bagaimanapun, Qin Yichen juga seorang Pil Master, jadi hal-hal ini tentu saja membutuhkan lebih banyak pertanyaan. Setelah Sui Qitian memikirkannya, dia berkata, saya tidak begitu jelas di alam lain. Tetapi secara umum, Master Pil Perintah Suci setidaknya dapat menjadikan pembangkit tenaga listrik teratas sebagai tamu. Situasi di alam utama berbeda, dan tentu saja ada celah, tetapi secara umum. Selama Master Pil Perintah Suci tidak mati, itu harus memiliki status dan identitas.